Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama Radio Monika Surya Barito FM. Di mana saja Anda berada di talkshow malam hari ini, kita akan bincang-bincang masalah COVID. Sudah ada di ujung telepon, ada beberapa rekan yang sudah hadir. Baik, di ujung telepon saya sapa dulu Pak Simon. Selamat malam Pak Simon. Selamat malam. Ya Pak Simon, gimana Pak? Salam sehat Pak. Sehat selalu Pak ya. Ya, salam sehat. Oke Pak, mohon izin waktunya sejenak Pak ya, untuk kita ada yang dibincangkan untuk malam hari ini berkaitan beberapa waktu sedikit. Oke baik, Pak Cilik, selamat malam Pak Cilik. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Cilik, ada Pak Simon sudah ada di studio. Ya, selamat malam Pak Simon. Ya, selamat malam, salam sehat Pak. Oke. Ya, semoga kita sehat-sehat selalu. Ya. Oke baik, Bang Bodowo, selamat malam Bang Bodowo. Halo, ya Bang Bodowo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam, suaranya nggak bagus nih, kenapa? Bang Bodowo suaranya kurang bagus. Suaranya gangguan lah. Gangguan. Mungkin tapi suara Bang Bodowo cukup bagus di sini. Nanti mungkin agak geser sedikit aja ya. Iya, oke, silakan standby. Bung Paul, malam Bung Paul. Suaranya. Iya, Bung Paul. Selamat malam Pak, salam sehat semua. Selamat malam Pak Simon, selamat malam Pak Cilik, selamat malam Pak Bodowo, selamat malam semuanya, dan selamat malam Bung Yandi serta semua pemirsa radio di mana saja berada. Salam sehat. Baik, untuk Bung Paul bisa mendengar suara kita dengan baik? Cukup jelas Pak. Oke baik. Bung Bodowo mungkin nanti didiamkan dulu, nanti akan baik sendiri nanti ya Bung Bodowo ya. Ya. Oke. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Malam. Oke, malam Pak Simon. Ya, malam. Salam sehat Pak. Oke, salam sehat. Malam juga tokoh kita Pak Cilik, kemudian Pak Bodowo. Dan sahabat saya Bung Paul. Selamat malam para pemirsa radio semua. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada di ujung telepon ada beberapa tamu terhormat malam hari ini. Pak Simon, berkaitan dengan COVID-19 Pak Simon, sudah lama sekali kita nggak talkshow, nggak bincang-bincang. Mohon izin waktunya Pak Simon bisa disampaikan ke pendengar kita berkaitan dengan COVID-19 saat ini, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan Pak Simon. Ada waktu untuk Anda Pak Simon, silakan. Ya, selamat malam para pemirsa pendengar radio Monika ya. Monika Surya FM ya. Iya. Untuk Barito Timur memang masih positif sekitar 450 ya. Kebetulan ada 7 yang meninggal, tapi sembuhnya lumayan banyak juga, 390 sekian sudah sembuh. Hanya memang jadi peningkatan kasus ini juga memang ya karena mungkin masyarakat tidak disiplin lagi. Jadi kita berharap masyarakat kita ya disiplin lah pakai 3M itu. Selalu pakai masker, disiplin, jaga jarak, dan menghindari kerumunan serta cuci tangan. Rutin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Iya. Nah, berhubungan dengan naiknya kasus itu juga bukan berarti bahwa ini memang yang berkembang sekarang ini kan klaster keluarga ya. Iya. Jadi betul-betul kita berharap juga keluarga kita lindungi lah, jangan sampai terpapar COVID. Jadi makanya kami dengan gugus tugas Satgas ini betul-betul kalau ada yang positif ini minta pengertiannya lah. Semua masyarakat kita kalau ada yang positif kita kalau bisa rela lah untuk kita isolasi gitu. Karena ini membahayakan untuk semua keluarga. Jadi itu yang perlu kita inikan dulu supaya kasus ini tidak tambah banyak. Dan memang untuk Bartin memang belum masuk transmisi lokal ya. Kita juga peningkatan kasus juga itu juga karena memang kita sudah memenuhi kriteria itu memeriksa swab itu 1/1000 penduduk per minggu. Jadi kemarin aja kami mengirim swab itu sekitar 200-an. Nah, artinya bahwa semakin cepat kita dapat kasusnya semakin bagus supaya tidak menulari terlalu banyak. Jadi memang strateginya itu bagaimana cepat memutus rantai penularan. Nah, seandainya kita memenuhi kriteria itu, kemungkinan besar juga sudah transmisi lokal Bartim ini.
Tapi kita tetap waspada memang. Kami sudah rapat gugus tugas kemarin dengan Pak Kapolres, dengan kejaksaan, lintas sektor semua. Memang penegakan hukum itu harus masih dilakukan. Jadi betul-betul masyarakat itu harus pakai masker lah. Jadi jangan abai gitu. Karena ini kasus ini kita takutnya ini Desember ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang kita himbau lah supaya betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Dan tenaga kami di lapangan juga sudah siap mendampingi kalau ada acara-acara, mohon dilapori kami supaya kami betul-betul pantau protokol kesehatannya. Yang penting ini prokes betul kita lakukan. Pasti bisa kita atasi lah. Saya kira itu dari kami. Beberapa hal yang kami ini kan supaya betul-betul masyarakat kita disiplin bahwa COVID ini belum selesai gitu. Di mana kemarin? Ya. Oke, makasih Pak. Masih Pak Simon. Baik, untuk rekan-rekan Pak Simon karena waktunya terbatas, Bung Yandi mungkin bisa ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini, silakan Pak Yandi. Pak Simon. Ya. Bolehkah saya tanya? Berapa sisa dana akhir anggaran untuk persiapan menghadapi tutup buku ini sampai pada pembukaan buku selanjutnya? Dana kita cukup sebenarnya, tidak ada masalah. Karena nanti ini kalau umpamanya selesai tahun anggaran ini kan kita masuk BTTT 4 lagi. BTTT 4 ya akan bersambung terus kok. Dia enggak akan ini. Jadi kita akan ini sekalipun nanti kan tutup buku tanggal 30 itu ya harus tanggal 15 ya. Tanggal 15 ya. Tanggal 15 ya. Enggak masalah kok dananya. Cukup aja, masih banyak kita punya ini dana cadangan kok. Ya. Maksud dana cadangan ini mohon diberi pencerahan, Pak. Ya, karena setahu kami kan bahwa kalau sudah tutup buku close, berarti kan apapun dana itu harus balik dulu dalam posisi nol, begitu kan? Ya, nah, tapi itu bagaimana itu? Ya, nanti kan di awal tahun itu kita rencanakan BTT selanjutnya lagi. Dia tidak terduga ini. BTT di awal tahun Pak, itu kira-kira tepatnya bulan berapa Pak? Ya memang kemarin kita rapat itu diusahakan Januari tetap jalan. Ya. BTT itu Pak ya? Ya, tidak masalah kalau BTT itu karena dia dana tak terduga karena kita kan masih dalam rencana Pak. Oh ya, oke berarti menggunakan BTT tapi tetap diusahakan di Januari Pak ya? Iya. Nah adakah stok dana cadangan untuk antara relevansi untuk kegiatan sesuatu yang urgent, sesuatu yang darurat antara tanggal tutup buku 15 sampai Januari itu Pak? Ada aja, kita sudah antisipasi kok. Itu kita sudah antisipasi. Jadi tidak mungkin ada karena sekalipun pasien kan tetap kita sudah rencanakan dari awal. Jadi saya kira tidak masalah kok. Tidak masalah ya. Ya, terakhir Pak, yang ingin saya tanya, berapa stok rapid kita Pak? Rapid kita ini ya kan kami belum ini karena kemarin kan dari KPU ya kita belum rinci lagi berapa yang masih ada, tapi masih ada stok kok. Artinya masih aman lah. Masih aman. Kemarin itu kan itu juga penambahan kasus ini banyak dari PPS kemarin. Jadi itu juga yang tapi memang kita sudah melaksanakan secara masif di Bartim ini. Kita ini kan sudah 3T, testing masif, kemudian tracingnya masif dan treatmentnya juga masif. Jadi saya kira itulah yang baik karena memang itu yang harus dilakukan. Ya. Seharusnya dari awal Pak ya dilakukan itu ya. Kita dulu awal juga memang, tapi kan testingnya ini karena sulitnya terlalu petugas kami di lapangan terbatas Pak. Jadi memang agak berat ya. Jadi kalau umpamanya terpaksa kami konsentrasi ke awal dulu kita kan masih juga testing di pasar semua. Hanya kan kita terbatas waktu, kita ngejar yang tracingnya yang sudah positif kita tracing. Itu yang kita utamakan.
Jadi jangan sampai menyebar lebih banyak. Ya. Ya betul. Kaitannya dengan itu Pak Simon, berapa dari anggaran Pemkab kita untuk penanganan COVID ini mengeluarkan untuk pembelian pengadaan rapid test ini Pak? Saya lupa ya datanya kemarin, tapi yang jelas kan rapidnya cukup lah, karena kita juga kemarin kan mencadangkan untuk KPU itu. Ya maksud saya rapid ini kan ada yang dibagi oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, begitu kan? Iya. Nah, adakah Pemkab kemarin untuk pengadaan dan pembelian rapid ini gitu? Ada, lebih banyak yang kita adakan sendiri daripada yang dari sana. Bantuan aja yang dari sana Pak. Bantuan aja kan? Nah itu kapan Pak? Oh sudah dari awal, rapid itu kan dari awal. Sebelum kita ada swab itu kan rapid semua yang kita beli dulu. Dari BTT rapid 1. Semua ya? Dari BTT 1 yang 2M ya Pak ya? Iya. Oke, berarti di situ. Banyak rapid di situ yang 2M Pak ya? Oke. Iya. Saya pernah mendengar keluhan Pak Simon bahwa rapid ini kali 2 seharusnya. Karena penggunaannya begitu. Iya. Waktu itu. Iya, tapi kan kita sekarang karena kita lebih cepat, kita lebih baik swab. Jadi supaya tidak terlalu lama gitu. Jadi kami sekarang kalau dia kontak erat, kami tidak rapid lagi. Kami langsung swab Pak. Karena anggarannya juga kita buang anggaran terlalu banyak. Karena banyak orang kita rapid negatif ternyata ketika di swab kan positif. Karena diagnosa pastinya itu kan dari swab sebenarnya. Makanya lebih cepat kita kasih dulu. Swab aja ya. Oh, jadi 2M kemarin itu memang ada anggaran untuk beli rapid Pak ya? Oh iya banyak. Iya. Banyak ya. Oke. Silakan yang lain Bung. Oke, Cukup baik. dari saya. Bung Badowo, mumpung ada waktu untuk Pak Simon, silakan Badowo. Bung Badowo? Halo, Bung Badowo. Bung Paul, silakan Bung Paul, ada Pak Simon. Oh ya, terima kasih Pak. Pak Simon, selamat malam Pak. Selamat sehat Pak. Ya, Pak mohon izin Pak dengan adanya peningkatan kasus ini Pak. Karena kami ingin bertanya, apakah nanti akan diperpanjang lagi nih Pak situasi PSBB ini Pak? Terima kasih. Oh iya, tetap harus diperpanjang Pak. Kita masih dalam dalam bencana kan. Kita enggak akan karena itu kan kesatuan dari pusat Pak. Jadi itu dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu juga tetap kita lapori real time. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu real time dilaporkan Pak. Jadi semua termasuk rapid, swab itu real time Pak. Begitu selesai kita lakukan, kita kirim ke pusat langsung diminta. Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, makanya tidak ada yang mungkin bisa direkayasa. Karena itu masuk sistem semua itu. Jadi baik jumlah maupun hasilnya dan kualitasnya. Dan kami juga sudah diaudit BPK. Memang semua COVID ini kan diketat sekali. Jadi itu juga kan BPK, BPKP sudah masuk, Inspektorat review terus, termasuk BPKP. Jadi memang betul-betul kehati-hatian kita melakukan itu, Pak. Ya. Oke. Ya, Bapak mungkin saya masih ada satu lagi Pak pertanyaan terakhir untuk Bapak. Kira-kira kalau Bapak lihat untuk di samping ada peningkatan penambahan penderita COVID ini Pak, kira-kira kalau dalam pemulihan perekonomiannya ini kira-kira ini masuk dalam gugus tugas yang mana Pak kira-kira? Ya memang kalau untuk pemulihan ekonomi itu masuk di dinas sosial memang. Dan itu kan semua yang terpapar itu sudah didata. Jadi di masing-masing kecamatan juga ada dana, termasuk di desa. Itu juga untuk menanggulangi, membantu mereka yang terpapar COVID gitu. Oh berarti semuanya sudah terdata dan sudah ada job listnya masing-masing Pak ya? Iya, terdata Pak, iya. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, baik Pak Simon, ditahan sejenak Pak. Saya akan mencoba untuk menghubungi satu rekan lagi yang terputus dan baik. Anda masih bersama kami di gelombang kesayangan Anda dan berlangganan NSPNI tarif 9.900 untuk 30 hari, tekan 1, 2, 3 atau 5. Oke. Halo, Bung Badowo sudah bisa gabung? Halo. Iya, Bung Badowo.
Bang Odawo, ada Pak Simon, Bang. Silakan untuk ajukan pertanyaan. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Halo. Halo, Pak Wadawo. Halo, Pak Wadawo. Ya, judulnya apa ini? Ada Pak Simon. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Berkaitan dengan COVID-19, Pak. Saya Mungkin terganggu ya suaranya, Pak. Oke, Pak Cilik. Iya. Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Bisa waktunya, Pak, sebelum Pak Wadawo. terima kasih Bung Jus. Selamat malam Pak Simon. Iya, selamat malam Pak. Iya, Ya, selamat bertemu di talkshow ini. iya, salam sehat Pak. Ya. Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan ini kami dapat pencerahan dari tim gugus karena Pak Simon ini adalah sekretaris dari tim gugus kita kan gitu. Iya, Kak. Ya, jadi kami mohon penjelasan Pak Simon berkaitan dengan peningkatan terpapar COVID di Batim ini, apa semuanya itu menurut sampean itu kesalahan dari mana itu kira-kira? Ya, jadi kasusnya juga meningkat ini karena memang banyak yang rata-rata itu perjalanan Pak keluar daerah. Oh, Jadi keluar daerah ya? Iya, makanya kan semua masyarakat kita dihimbau lah, terutama yang masuk ke daerah-daerah transmisi lokal seperti Palangka, Banjar apa semua. Ya, aturannya kan sebenarnya kalau kembali dari tempat transmisi lokal harusnya isolasi 14 hari dulu. Iya. Tapi kan sekarang kan sulit kita mau deteksi siapa-siapa yang ini. Jadi memang peningkatan kasus ini kan mobilisasi kita yang itu yang pertama. Yang kedua, dari Kalsel ini Pak. Kalsel ini sekarang ini tidak disiplin memang. Jadi Kalsel dan kita ini kan pintu gerbang masuk Kalteng Pak. Ya. Itu di sana itu yang positif aja kalau dia tidak ada gejala itu tidak diisolasi Pak. Oh. Nah, jadi itu yang bisa keliaran masuk ke Bartim dan syukur kita kalau Bartim OTG itu ya kami harus isolasi Pak. Sekalipun banyak yang menolak tapi kami kasih pengertian lah sampai memang banyak masih ada beberapa yang betul-betul tidak mau. Karena memang kalau di protokol revisi kelima boleh, memang kalau isolasi OTG orang tanpa gejala itu boleh isolasi di rumah. Tetapi setelah kami evaluasi selama ini ada beberapa yang kami isolasi di rumah malah tambah banyak Pak. Yang menulari semua keluarganya. Jadi anak, cucu, orang tua, semuanya di rumah itu makanya kami tidak mengambil risiko Pak. Karena memang terang kasus ini kalau semakin banyak kami chaos Pak, tenaga kami. Sekarang aja sudah berat betul kami rasakan tenaga kami ini. Kami nanti akan merekrut lagi tenaga sukarela Pak untuk membantu yang ada ini karena tenaga kami mulai berat sekarang. Ya. Iya. Jadi memang sebaiknya kalau isolasi mandiri itu kurang pas kalau menurut saya. Iya memang Pak. Karena otomatis keluarganya tidak mungkin tidak menengok kan gitu. Ya betul. Karena ada cucu, ada anak, pasti mereka tuh ingin ketemu kan gitu. Iya betul Pak. Makanya mereka bisa masih tercampur terisolasi gitu kan. Iya, sebab itu kami sarankan kalau memang ada yang sudah reaktif, saya kira apalagi yang sudah hasil swabnya positif, langkah baiknya diisolasi ke tempat yang sudah kita siapkan gitu Pak. Iya, sudah Pak, sudah. Kami sudah berusaha Pak. Dan itu kalau kita lihat hasil rapid ini tidak terlalu menjaminkan keabsahan anunya. Iya, gitu. memang. Nah, sebaiknya kita langsung swab aja kalau ada yang dicurigakan langsung swab aja gitu kan. Iya, memang kami sekarang begitu. Kami langsung swab Pak. Kami pakai artinya rapid itu buang biaya saja kita kan gitu. Habis ya. Sebenarnya rapid itu screening awal aja, sebenarnya petunjuk aja, tapi bukan memastikan. Ya. Nah, jadi kami dari Dimon berharap agar tim gugus ini maksimal lah untuk Baris Timur ini. Iya. Siapa? Karena kita siapkan kemarin kan hasil reproduksi itu 60% miliar gitu. Ya, siapa? Dimaksimalkan pengusahaan kan jangan sampai kasus ini meningkat gitu. Oke. Jadi kita berharap itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Jadi siap mendukung dan membantu apa yang menjadi kendala di tim gugus kan.
anggaran kami siap menanyakan kan gitu, mendukungnya gitu. Siap, Pak. Oke, baik. Jadi Baik. jangan sampai maksudnya begini Pak Simon, karena sekarang ini kan ada berita itu K1 sudah masuk ke kepala daerah mereka melihat daerah mana yang tidak serius untuk menangani COVID ini Pak Simon. Jadi jangan batin maksud kami kan gitu. Ya, betul. Kita harus apa? Ya. Kita menilai apa serius atau tidak serius kan begitu. Ya, kalau kita ini serius betul, Pak. Kalau luar biasa kita punya tenaga di lapangan kesana. Ya, takutnya begini Pak Simon. Kasus banyak sampai akhir tahun dana belum habis dan ini memang sudah disiapkan banyak. Nanti takutnya dianggap orang tidak serius ini Pak Simon. Oh, enggak. Tetap kita harus betul-betul masih Pak. Kita Manfaatkanlah dana yang ada itu jangan sampai nanti kita misalkan ke 2021 gitu. Iya, Pak. Karena 2021 itu sudah anggaran lain lagi kan gitu. Iya, betul, Pak. Masuk BTT selanjutnya lagi, Pak. Iya. Kita untuk tim gugus. Iya, siap, Pak. Terima kasih Pak. Yo. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Simon, Pak Cilik. Satu rekan lagi, Bung Badowo. Halo Bung Badowo. Bung Badowo bisa mendengar Bung Badowo? Halo? Ya, Bung Badowo, silakan ada yang ditanyakan ada Pak Simon, Bung Badowo. Ya. Oke. Saya ini nggak apa-apa, saya sambil di jalan, bisa ikut partisipasi. Iya, silakan. Pak Simon. Ya, siap. Ya. Kita jumpa ini Pak Simon. Ya, salam sehat, Pak. Ya. Putus-putus, Pak. Agak putus-putus Pak suaranya, Pak. Oke. Bung Badowo putus-putus suaranya. Masih di jalan katanya. Oke, di jalan ya. Mungkin nanti kita bisa hubungi lagi Bung Badowo ya. Oke. Ya, kalau beliau memang di jalan, nanti nunggu beliau sudah sampai aja gitu kan. Oke, baik. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Simon. Ya. Mungkin Pak Simon ada kesibukan, silakan sebelum Pak Simon meninggalkan frekuensi ini mungkin ada harapan untuk masyarakat Barito Timur seperti apa dan mungkin ada hal yang untuk rekan-rekan. Boleh satu lagi Bung Jas, satu aja. Ada yang ditanyakan silakan Bung Yandi, silakan. Iya. Pak Simon. Ya, silakan ya. Kami menghargai mengenai tim kesehatan ya Pak ya. Selama ini kami menghargai walaupun dengan tenaga terbatas tapi tetap perjuangannya di depan gitu kan. Dan sangat-sangat baik sekali. Tapi kami juga tetap harus menanyakan ini gitu kan. Pak Simon, apakah hasil audit BPK terakhir yang kemarin Pak Simon mengetahui? Oh iya, karena kita kan di ada tanggapan Pak. Ada masalah. Iya, ada tanggapan. Gitu ya. Berarti upaya tracing dan upaya treatment sudah mengetahui ya Pak ya? Sudah Pak. Sudah tahu ya? Oke. Karena hasil itu dinyatakan oleh hasil sementara resume mereka untuk konsepnya adalah tidak memadai, betul kan? Nah, ada beberapa memang. Jadi itu kan kami ini auditnya kemarin bukan anggaran aja Pak. Itu kami audit kinerja Pak. Jadi semua macam data itu diminta. Ya, apa yang disebut Pak Simon tadi ada upaya testing, ada upaya tracing, ya kan? Ada upaya treatment, gitu kan? Itu yang ada yang cukup memadai, ada yang kurang memadai kan begitu. Betul. Nah, berarti udah ngerti ya hasil audit kemarin ya. Sudah. Oh iya sudah kalau begitu. Makasih banyak jawabannya Mas. Nah, saya bisa terakhir satu Pak pertanyaan. Iya, silakan Pak. Paul. Pak Simon, terima kasih banyak Pak. Mohon izin ini satu pertanyaan terakhir untuk Bapak. Dari kinerja yang saya lihat Pak luar biasa bagusnya Pak. Di mana dari begitu banyak korban yang ada Pak. Jujur saya angkat topi untuk tim kesehatan Pak, karena sampai saat ini belum ada pun satu anggota tim kesehatan yang terdeteksi untuk mengidap corona tersebut Pak. Ini luar biasa sekali Pak. Kadang-kadang mungkin kita sering berbicara tapi kita lupa mereka yang di ujung tombak ini. Begitu berat pekerjaan yang mereka laksanakan, tapi puji Tuhan sampai saat ini pun tidak terjangkiti salah satu orang-orang kesehatan yang artinya bisa sampai merenggut nyawa mereka, Pak. Nah, ini terima kasih banyak untuk kinerjanya. Cuman saya mau tanya satu pertanyaan untuk Bapak. Kira-kira strategi apa, Pak, yang paling jitu di tengah peningkatan COVID ini untuk masyarakat ke depan, Pak? Terima kasih, Pak.
Ya, kuncinya sebenarnya kan ya 3M itu aja. Asal kita betul-betul disiplin melakukan prokes, protokol kesehatan, saya kira akan bisa teratasi. Jadi disiplin pakai masker, disiplin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, kemudian menghindari keramaian, jaga jarak. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Di mana-mana itu kuncinya yang utama sebenarnya. Belum lagi ini saya himbau masyarakat kita karena apalagi ini kan di penghujung tahun. Acara-acara Natalan memang kita harapkanlah virtual aja lah kalau kami tidak menghimbau kalau bisa memang kalau Natal tahun ini ya mungkin kasih lebih baik kunjungan kasih aja lah. Seperti tenda tahun ini tidak mengadakan Natal, jadi kunjungan kasih aja memberikan bantuan kepada masyarakat yang yang kurang mampu, termasuk yang mereka yang terpapar COVID. Jadi itu yang kita perlu perhatikan bahwa ini tadi saya dapat berita kan di Palangka itu ada satu jemaat loh. Di sekitar Raja Wali itu mungkin sekitar 35 yang terpapar. Itu mungkin memaksakan diri selama ini kan. Jadi mohon kesadaran kita memang situasi sekarang COVID-19 ini serba tidak mengenakan memang. Tapi ya apa boleh buat, kita yang penting kita bisa selamat gitu. Karena ini masih bencana, wabah dan bencana Pak ini. Jadi itu yang perlu memang kita inikan ya. Mohonlah masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan Pak. Saya kira itu dari saya. Oke, Pak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Pak Simon, mohon ditahan 1 menit aja Pak ya, sebentar Pak ya. Saya mencoba hubungi Pak Bado, mungkin ada hal yang ditanyakan. 1 menit aja Pak, mohon ditunggu Pak ya. Oke, baik. Anda masih bersama kami di gelombang sayap Anda Menika Surya Barito FM, dan saya akan mencoba hubungi Pak Bado. Mungkin ada hal karena nih waktu-waktu Pak Simon memang sangat terbatas sekali. Oke. Ada mencoba untuk hubungi Pak Badowo. Oke, baik, sudah dengar di mana saja berada, Anda nanti boleh masuk di 0853 4833 7793 0853 4833 7793. Halo, Bung Badowo. Iya. Ya, Bung Badowo. Mumpung ada Pak Simon, ada waktu sedikit Pak, silakan tanya Pak. Iya. Iya, tadi kan tadi rupanya putus ya? Ya, terputus Pak tadi Pak. Nah, jadi gini Pak Simon, ini ada usul. Nanti Satgas COVID-19 ini kalau bisa diaktifkan lagi. Kenapa? Karena saya waktu ke pasar, tiap hari saya ke pasar, ternyata di pasar itu 80-90% orang-orang nggak pakai masker. Iya. Nah, ini kan berbahaya sekali ini. Nah, jadi saya kalau belanja di pasar, beli ikan, beli ayam saya lihat kalau dia nggak pakai masker, saya nggak mau. Iya, betul. Iya. Nah, jadi ini pengalaman kita menghindari ini. Karena sangat disayangkan kalau Bartim kembali ke zona merah lagi. Iya. Ya, itu yang kami harapkan Pak Dokter. Iya. Yang kedua, Dokter Simon ya. Ya. Saya waktu kena paru-paru basah di rumah sakit kami yang Layang, saya di ronsen ya. Tapi ronsen yang dulu, masih zaman Pak Simon. Oh iya, sudah baru sekarang Pak. Sudah. Oh, baru sekarang ya. Syukurlah kalau baru nggak jadi saya. Sudah baru Pak. Jadi waktu itu pengalaman saya di ronsen, dicurigai saya kena kanker paru-paru. Oh, hampir saya drop. Nah, terus disuruh sama spesialis paru, kalau begitu Bapak ke Banjarmasin aja. Nah, kebetulan di Banjarmasin saya pergi ke sana kasih rujukan, ternyata bukan kanker paru-paru. Karena foto ronsennya terganggu, jadi sepertinya gitu. Nah, jadi syukurlah kalau memang sudah diganti paru, puji Tuhan lah. Iya, bagus lah. Terima kasih. Itu aja Pak Simon ya. Iya. Oke. Untuk program penegakan justisi, polisi kami kemarin rapat. Jadi memang sekarang kami akan tegas sudah. Jadi harus polisi, tentara
dengan petugas kami akan sama-sama dengan Satpol PP, Pak. Betul, Tiap betul. hari kami akan membuat sekarang sudah penegakan hukum, Pak, karena Iya, perda harus sudah itu, keluar. harus. Apa boleh buat? Ya. Jadi saya juga menghimbau Berarti- masyarakat kita tidak apa-apa kalau umpamanya ada orang yang tidak pakai masker kita tegur, Pak. Karena Nah, artinya gini, Pak Simon. Iya, Pak. Artinya gini Pak Simon. Jika polisi sudah turun, kemudian TNI sudah turun, Satpol PP sudah turun, berarti BTT 3 untuk mereka diturunkan ya kemarin. Iya, sudah jalan juga, Pak. Sudah jalan. BTT 3 ya? Iya, sudah jalan, Pak. Sudah jalan ya? Iya, sudah, Pak. Iya. Sudah berproses ya? Sudah, Pak. Yang disayangkan kenapa berproses di hampir tutup buku ya? Iya. Iya kan Pak Simon? Iya. Oke, baik. Tidak apa dari dia. Oke, dia Pak. terlambat tetapi kita tetap jalan. Tetap itu jalan. intinya. Iya, oke. Iya. Oke. Ya, syukur-syukurlah Iya. tuh diaktifkan kembali. Ya ini kan ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh senior kita Pak Badowo, gitu kan? Ini berarti tren naik, harus ada prokes yang ditegakkan secara hukum, gitu Iya. kan? Tapi siapa yang menegakkannya? Kalau misalnya BTT 3 baru diturunin. Ya. Kalau itu dari kemarin kan nggak begini ceritanya. Iya. Tapi oke lah. Iya, oke. Lebih Oke. baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, baik. Mantap, Ini yang Pak. kita inginkan. Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, Pak Simon. Salam sehat semua ya. Oke, Pak Simon, berkaitan dengan waktu Anda yang sangat terbatas, mungkin Anda ingin menyampaikan ke masyarakat Bali Timur sebelum berpisah, silakan. Ya itu aja sebenarnya. Kuncinya kita disiplin lah melaksanakan protokol Iya, kesehatan ini. kesehatan. Dan kalau bisa termasuk manula yang komorbid, ya apa boleh buat banyak bertahan lah di rumah. Jangan dulu banyak keluar rumah kalau tidak terlalu perlu. Karena hati-hati sekarang ini banyak lansia juga yang sudah mulai. Nah itu yang kami agak repot mengurusnya kalau lansia. Iya. Jadi itu juga yang perlu Jadi mohonlah kalau semuanya, apalagi sekarang juga kita perlu kami sementara penyelidikan epidemiologi banyak lansia itu kemungkinan juga mereka ini kan penjual dari Kalsel ini kan door to door. Iya. Jadi bisa saja dari rumah ke rumah dia jual sayur apa semua, ternyata manula kita transaksi di rumah tapi tidak pakai masker. Nah itu hati-hati sekali, minta tolonglah kalau ada yang jualan ke rumah-rumah, kalau dia tidak pakai masker seperti kata Pak Badowo tadi, tidak mau dia beli. Saja saya kira harus disiplin, Pak. Oke, baik. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Simon atas waktunya. Selamat makasih, Pak. malam, Ya, sampai jumpa Pak Simon ya. malam. Oke, baik. Pak. Oke, baik, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Simon Biring, dan inilah yang untuk hasil pembicaraan ini akan kita diskusikan di radio bersama radio kesayangan Anda, Merdeka Surya Barito FM. Oke, baik, Anda masih bersama kami di gelombang sananya Merdeka Surya Barito FM. Ada Bung Yandi, ada Bang Paul, ada Bang Badowo, ada Pak Cilik. Oke, dari hasil pembicaraan tadi mungkin bisa dibicarakan, didiskusikan malam hari ini. Bang Yandi, silakan Bang Yandi. Saya dulu ya. Oke, silakan. Inilah. Artinya begini. Dari awal kita sudah selalu angkat jempol buat tim kesehatan kita ya. Tim kesehatan Barito Timur walaupun terbatas tenaganya dari segi tenaga dan jumlah, bahkan dari segi insentif mereka, ya kan? Kita patut acungin jempol mereka, gitu kan? Cuman memang yang kita persoalkan ini sebenarnya bukan di persoalan mengenai penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan. Bagaimanapun penanganannya dengan jumlah tenaga yang sedikit, terbatas, dengan anggaran yang tidak terlalu digelontorkan, tidak terlalu besar untuk mereka untuk mengantisipasi semuanya, gitu kan. Nah ini juga kendala bagi mereka, gitu kan. Sehingga apa yang terjadi adalah yang akan kita bahas adalah kenapa kita selalu tren naik, gitu kan. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Simon, ya kan, ternyata memang banyak tidak disiplin terhadap 3M tadi.
bagaimana cara menegakkan disiplin itu? Ya selain yang dikatakan sebagai himbauan-himbauan dan sosialisasi, ya kan? Ini juga ada penegakan hukum prokesnya. Siapa yang menegakkan hukum prokesnya itu? Gitu kan? Ini adalah tim gugus yang terkait dengan Polri, TNI, Satpol PP, mungkin dibantu oleh Perhubungan. Begitu kan? Nah, bagaimana mereka agar bisa menegakkan hukum itu? Mereka harus turun ke jalan, mereka harus sosialisasikan, mereka harus melaksanakan himbauan-himbauan. Pertanyaan disiapkan selanjutnya, dana, Bung Yandi. ya makanya ujungnya persoalannya tadi baru ketemu jawabannya. Begitu saya tanya, apakah BTT 3 yang kemarin ditahan-tahan untuk mereka untuk melaksanakan prokes penegakan hukum ini sudah diturunkan atau belum? Gitu kan? Ya. Jawabannya sudah baru berproses. Ya. Baru berproses. Ya kan? Nah, makanya tadi kusarankan supaya dana itu jangan disimpan-simpan untuk 2021, aku bilang kan. Jadi intinya adalah kendalanya bagaimana bisa melaksanakan kembali kepada hasil audit BPK. Ya. Hasil audit BPK mengenai tracing, treatment, kenapa lagi satunya tadi saya sebut ya? Ya. Gitu kan? Makanya aku bilang tadi Bung, hati-hati kan nanti KPK masuk kan gitu. Di dalam hasil audit itu dari sekian poin, hanya 2 poin yang bahasanya cukup memadai yang terkait dengan tracing. Gitu kan? Hanya 2 poin yang cukup memadai. Yang lain itu kesimpulannya belum memadai. Ya. Salah satunya adalah penegakan prokes, himbauan sosialisasi tentang penegakan disiplin. Anggarannya ada di BTT 3. Gitu loh. Dan ini mungkin karena hasil rapat kemarin baru mungkin ada gimana gitu kan, baru berproses. Pertanyaannya berapa hari lagi tutup buku? Makanya kusarankan hati-hati, aku bilang kan KPK masuk ke setiap daerah. Ya, itu untuk cek semua kepala daerah yang tidak serius, aku bilang kan. Betul. Yang kedua, selain berapa hari lagi tutup buku, gimana mereka ngerjain SPG-nya? Iya. Ya, artinya mudah-mudahan aja ini bisa artinya sesuai keinginan kita, Bung Yandi. Ya, artinya ternyata salah satu kendala penyebab terbesar meningkatnya tren COVID di Bartim, ya kan? Menurut Pak Simon, gitu kan? Karena disiplin yang kurang, ya kan? Nah, ya, untuk menegakkan disiplin yang kurang ini ada penegakan hukumnya. Dana anggaran penegakan hukum di BTT 3 itu buat sosialisasi, himbauan dan penegakan hukum prokes tidak turun dan baru berproses. Baru berproses, sementara hanya beberapa hari ke depan lagi efektif tutup buku. Ya. Makanya yang tadi Bung Yandi gini kan. Ya. Yang kutanyakan kenapa Bartim itu jadi meningkat, ini apa masalahnya kan gitu. Nah, jadi bukan hanya kurang disiplinnya masyarakat, ya, termasuk kinerja dari pansusnya gitu kan. Artinya begini Pak Cilik. Ya. Pertanyaannya sangat mudah. Ya. Penyebab tren COVID Bartim naik, apa penyebabnya? Salah satunya adalah ini. Sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Iya. Yang bertanggung jawab terhadap ini siapa? Gitu loh. Iya. Gitu jadi kan? mereka ini harus mereka hanya menyalahkan masyarakat, Bung Yandi. Nah, baru ketemu benang merahnya kita malam ini setelah dihadirkan Pak Kadis kita ya, Pak Kadis Kesehatan kita gitu kan. Karena Pak Kadis Kesehatan ini termasuk orang yang apa adanya. Orang yang apa adanya mengatakan, gitu kan. Nah, inilah salah satu akhirnya malam ini terbuka dari keterangan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Simon. Dan kuncinya adalah baru berproses. Iya, baru berproses. Makanya aku bilang dengan Bung Jos biar jelas, orang salah satu tim penegakan gitu. Iya. Okay. Jadi kalau sudah dibilang ini kan jelas kita tahu sudah. Oke. Masalahnya gitu. Oke.
Sementara cukup, Bung Yandi? Ya, Oke. cukup saya. Oke. Yang jelas sih dari hasil keterangan tadi sudah bisa kita rangkai, kita sudah bisa uraikan, ya kan? Yang salah satu penyebab utama tren COVID Bartim 19 tren COVID-19 di Bartim naik salah satunya adalah kurangnya penegakan disiplin terkait anggaran. Ternyata anggaran itu baru berproses. Oke, Pak. Artinya Bung Yandi bukan hanya kesalahan masyarakat yang tidak disiplin kan? Iya, betul. Bukan. Jangan begitu ke masyarakat ini. Oke, Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Ada waktu untuk Anda, Pak Cilik. Silakan. Ya, artinya begini, Bung Jos. Seperti apa yang dikatakan Bung Yandi tadi, bahwa jelas ini artinya bukan hanya kesalahan terhadap kita, artinya termasuk keteledoran dari tim gugus kan gitu. Iya. Makanya yang tanya pertama, apa penyebab dari tren naiknya atau COVID-19 di Bartim? Dia kan hanya menyalahkan masyarakat kita kan tidak disiplin. Tetapi kinerja mereka kan makanya kita sampaikan itu kesalahan kan jangan sampai tersisa untuk 2021 atau 2020 ini kemudian. Iya. Tapi saya rasa Pak Cilik bahasanya mungkin bukan pada tim gugus. Ya. Karena tim itu apabila memang sesuai anggaran dan program mereka tetap bergerak. Iya. Gitu kan. Betul. Berarti harus ada yang bertanggung jawab terhadap anggaran ini memang. Paling tidak kan ketuanya. Iya, itu Pak Cilik yang jawabnya. Oke. Itu adalah sangat tepat sekali memang itu. Oke. Makanya aku bilang hati-hati kalau sampai temuan KPK nanti Paling Timur tidak serius menangani itu kan gitu. Oke. Kelihatan sekali. Iya. Kelihatan sekali. Jadi dan ini Bung Yandi, KPK ini memang mau turun mengecek masalah itu. Iya. Dan kita siap memberikan keterangan ya. Iya. Kalau diminta kita siap memberikan keterangan. Iya. Oke, betul. Oke, Bung Cilik, Bung Badawo bisa mendengar Bung Badawo? Halo, Bang Badawo? Halo, ya. Bang Badawo bisa ada waktu untuk Anda, silakan. Gimana? Berkaitan dengan keterangan dari Pak Simon tadi, mungkin Bapak bisa sampaikan di diskusi ini, silakan. Sebentar ya. Ini di mana Rami benar bunyi ini? Oke. Halo. Iya. Sebentar ya. Yang rame di mana nih? Nah, Rami rapat kayaknya. Rapat keluarga. Di Pak Paul ya? Pak. Halo. Bang Iya. Enggak. Iya, Bang Badawo, silakan Pak Badawo. Gimana? Silakan Bang, untuk menyampaikan berkaitan dengan keterangan dari Pak Simon tadi di dalam diskusi ini, silakan. Ya, betul saja apa yang disampaikan Pak Simon, tapi kita harus juga memahami bahwa Pak Simon tidak punya kekuasaan untuk menentukan sebagai sebuah kebijakan. Jadi ini terpulang lagi kepada Pak Bupati. Masalah anggaran-anggaran ini kan tidak mungkin Pak Simon yang menentukan. Nah, ini persoalannya. Jadi sekarang bagaimana penanganan COVID-19 ini harusnya memang fokus salah satunya adalah pada pimpinan daerah. Karena dana itu tidak bisa keluar kalau tanpa persetujuan beliau. Tapi itu tidak masalah Bung Badawo, karena ini kelihatannya KPK mau turun. Melihat setiap daerah yang mana yang kepala daerahnya tidak serius menangani COVID ini akan dilakukan nanti Bung Badawo. Ya betul, itu seperti yang saya sampaikan talkshow yang lalu kan. Bahwa KPK memang harus turun. Karena ini memang perintah Presiden juga. Iya. Dan juga Menteri Dalam Negeri sudah wanti-wanti. Jangan ditahan-tahan dana-dana untuk penanganan COVID ini. Iya. Kalau ini kelihatan sekali ya. Nah, jadi ini kelihatan bagaimana nanti. Iya. Mudah-mudahan betul bahwa KPK ini seperti yang saya juga inginkan turun ke Bartim. Kemudian kalau jadi Silpa, yakin KPK akan cokok itu. Oke, selamat datang Bung Jumudi. Silakan standby ya. Ya, oke ya. Itu dulu pendapat saya. Oke, baik. Oke. Jadi kalau dijadikan Silpa, yakin KPK akan menggusur ini. Artinya dia sudah serius kan gitu? Ya,
Iya, dianggap daerah sudah serius menangani ini kan gitu. Penanganan 2020. Kalau bahasa Pak Presiden sih tidak memiliki perasaan krisis. Iya. Makanya itu kan sindiran halus. Tidak peka. Seperti yang sindiran nasi singkong nih mungkin ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Badowo. Itu dulu ya. Oke, baik. Ini saya ada rapat keluarga. Ada rapat. Oke. Oh ya, sudah dimatikan mungkin Bung Jos. Oke. Bisa saya putus nanti di Anda. Ada rapat keluarga ngantar ini. Ada peminangan. Oke, baik. Baik. Didorong ini. Oke, terima kasih Bung Badowo. Selamat malam, Bung. Ya, oke, baik. Terima kasih, sampai jumpa nanti ya. Yo. Oke. Selamat datang untuk Bung Jumudi. Halo Bung Jumudi. Bung Jumudi, selamat datang. Bung Jumudi terputus ya. Oke, baik. Bung Paul, silahkan Bung Paul. Ya Pak, terima kasih banyak Pak ya kesempatan ini. Kalau saya mengamati apa tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan, saya merasa terenyuh juga Pak. Artinya ujung-ujung kita bilang bahwa ini masyarakat tidak disiplin. Ya Pak, namanya masyarakat Pak, pola pikir, pola pendidikan, cara hidupnya beda-beda. Untuk itulah Pak, makanya di situ negara harus hadir dalam hal ini. Kita kan punya banyak humas di sini Pak. Kita punya Satpol PP Pak. Kalau itu tidak kita gerakan untuk mereka yang berperan di depan, memang susah Pak. Tapi ketika mereka mau bergerak di lapangan, tentu kita harus berpikir juga bahan bakarnya dia Pak. Baik bahan bakar kendaraan, bahan bakar perut, bahan bakar minumnya semua kita harus siapkan Pak. Tidak mungkin kita menyuruh orang tanpa kita berikan bahan bakar, makan minumnya nggak ada Pak. Ya ini kembalinya orang bilang, ya dananya mana? Kalau kalian naik, kami tidak kaget Pak. Tidak kaget, pasti naik. Karena kalau ketika kita mau jalan aja ada polisi di situ, orang kasih kode pakai masker. Kalau kita nggak pakai masker, pasti bahan mereka. Nah ini penegakannya ini nggak ada Pak. Ketika kita mengharapkan harus ada penegakan, kita juga harus berpikir kembali menyuruh orang tuh Pak, kita harus kasih makan, kasih minum, kasih uang minyak. Kalau itu kita nggak gelontorkan dana untuk itu ya naik, pasti naik. Yang mimpi bilang nggak naik Pak, pasti naik. Cuma ya artinya saya juga kurang sepakat. Kalau memang mengharapkan kesadaran masyarakat, betul Pak. Tapi kalau memang ada dana juga untuk yang bertugas di situ, kenapa tidak dikasih Pak? Kenapa kita ini seperti panas-panas tai ayam Pak? Di awal-awal COVID itu semua kita mau bergerak, orang semua bagi masker ini, bagi masker itu. Saya pribadi Pak, kalau kemarin saya pikir langkah yang diambil oleh pemerintah daerah ini mungkin bentuk hati-hati karena dia nggak tahu ini kapan akan berakhirnya, kapan di tengahnya, kapan berakhirnya COVID, jadi dia belum tahu. Tapi ingat, saya pikir nggak begitu, Bung Paul. Nah, sebentar Pak, tapi ingat kita berpikirnya kita belum tahu kapan berakhirnya, tapi kita harus tahu bahwa kita punya batas waktu tanggal 15 Desember Pak. Kita punya limit waktunya di situ. Mungkin kalau kemarin-kemarin dia pikir kapan puncaknya, kapan berakhirnya. Jadi masih agak rem-rem lah masalah pengeluaran untuk itu. Tapi sekarang Pak, kalau kita nggak lakukan gebrakan begitu, ya kita menunggu aja kita beri lampu lagi aja Pak. Simsalabim semua jadi. Kalau kita nggak mau begitu. Nah sekarang kalau memang bisa untuk kita upayakan ada Satpol PP, ada humas kita semua bergerak menyadarkan masyarakat begini begitu. Kalau masyarakat yang nggak ada masker kita bagikan semua. Kan dananya ada Pak. Itu Pak yang dari pemikiran saya. Itu kalau saya mau lihat ini kalau naik pasti Pak. Dan pasti akan naik lagi Pak. Kalau tidak disesuai dengan langkah-langkah berikut. Itu yang saya maksudkan Pak. Demikian pemikiran dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Paul. Bung Yadi silakan Bung. Ya, jangan ini kan maksudku jangan menjadikan kata-kata hati-hati dijadikan alasan nanti. Karena di bulan April itu Presiden udah marah besar karena para menterinya juga menggunakan kata kehati-hatian. Sudah ada pedoman, sudah ada petunjuk, sudah ada payung hukum untuk kalian. Kan begitu katanya. Jadi istilahnya jangan sampai ke depan ini kata hati-hati dijadikan alasan karena ketidakseriusan ini. Tidak serius ya tidak serius gitu. Itu maksud aku gitu. Iya. Oke. Pak Cilik? Iya. Bisa ditanggapi Pak, silakan.
Artinya kita doakan mudah-mudahan KPK akan menelisik ini setiap daerah ini. Mudah-mudahan kita artinya ada contoh nanti. Kepala daerah yang tidak serius ini memang dikatakan oleh KPK itu menjadi kasus kan begitu. Betul. Dari mana tidak seriusnya? Dari dana yang digelontorkan. Iya, dari dana. Dan dari dana yang sisa. Iya, dana sisanya kan gitu. Betul. Dari 16,32% itu sudah terbukti itu Pak ya? Iya. Nah, itu kita bicara di ujung triwulan ketiga. Kita jangan terpaku pada 16,32. Ya. Di ujung triwulan ketiga kemarin realisasi baru 16,32. Sekarang kita menghadapi triwulan keempat. Tapi lagi-lagi saya tidak menemukan strategi untuk penanganan COVID ini di triwulan keempat sebagai langkah-langkah terakhir akhir tahun. Iya. Lagi-lagi saya tidak menemukan itu gitu. Ya kan? Oke, baik. Oke, baik Bung Yandi, Bung Paul dan juga Pak Cilik. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, nanti silahkan Anda bisa SMS di 0853 4833 7793. Dan sebentar kita break sejenak. Oke, baik rekan-rekan di mana saja Anda berada, yang SMS silahkan dan jangan lupa nama dan alamat ya. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan yang SMS silahkan nanti jangan lupa nama dan alamat. Ini dan sebentar ada SMS yang masuk akan saya bacakan dulu. Sekali lagi untuk rekan-rekan yang ingin gabung nanti silahkan di SMS di 0853477793 ya, di 085348337793. Untuk yang masuk silahkan. Ada SMS nih, saya bacakan ya Pak Cilik ya, SMS ya Pak ya. Ya, silakan. Kami dari Desa Maipe sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah kalau ada dari Maipe ini. Ini udah berapa kali dan kebetulan sudah saya sampaikan kemarin. Saya harap mereka bisa gabung dan untuk hari ini mungkin ada ini. Pak, berkaitan dengan bantuan ini mungkin bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Cilik atau artinya bantuan ini kan begini Bung Jos. Kalau DPR kan sudah mengesahkan semua program itu. Iya. Tinggal yang melaksanakannya kan dari pemerintah daerah gitu. Iya. Nah, jadi kalau memang itu belum dicairkan, saya kira itu bukan kesalahan di DPR lagi kan gitu. Iya. Kalau DPR semua anggaran yang istilahnya untuk membantu masyarakat, baik yang terdampak COVID maupun dampak dari ekonominya, sudah kita sepakati semua. Kita dorong dan sudah kita setujui itu. Iya. Cuma yang menggunakannya adalah pemerintah daerah dengan dinas-dinas yang terkait di bawahnya gitu. Iya. Nah, sesuai dengan penjelasan dari Kepala Dinas Sosial, memang sudah dicadangkan 10.000 paket bantuan itu kan. Iya. Cuma menunggu SK Bupati saja lagi kan begitu. Ini sesuai penjelasan Kepala Dinas Sosial. Jadi kalau yang artinya belum ada diterima itu, kami rasa DPR sudah tidak punya anu lagi karena kita sudah menyetujui anggarannya kan begitu. Iya, betul. Yang melaksanakannya aja lagi tinggal bagaimana ini kenapa tidak dilaksanakan kan begitu. Berarti kesalahan bukan pada pesawat televisi Pak, tapi pada pemancar nih Pak ya. Oke. Baik, dari 8436 saya atas nama Budianto dari RT 5 Kecamatan Paku Tampak. Selama Bung Jos lupa nih. Ya? Bung Jumudi ada itu. Oh, Bung Jumudi ada?
Bung Jumudi nampaknya terputus lagi, Bang. Terputus lagi. Gitu. Ya. Jadi ada SMS saya atas nama Budianto dari RT 5 Kecamatan Paku Tampak. Selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, keluarga saya tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Masker aja kita beli sendiri. Sedangkan kami sekeluarga lahir dan besar di wilayah Barito Timur. Bung Yandi, berkaitan dengan ini dan berkaitan dengan bantuan-bantuan yang ke masyarakat yang berkaitan sembako kemarin, mungkin bisa dijelaskan Bung Yandi kepada masyarakat mungkin supaya tidak ngambang nanti ya. Silakan. Iya, jadi kalau kita teliti ya kan, waktu sebelum perubahan anggaran, pemerintah daerah ini sebenarnya sudah membuat satu rancangan keuangan, anggaran, ada yang namanya refocusing, ya kan? Nah, refocusing itu yang pertama itu kalau tidak salah itu 5,7 M dari APBD 2020, ya kan? Nah, diantaranya itu ada program operasi pasar terbatas. Operasi pasar terbatas ini statementnya Kadis Perdagangan kemarin mau dilaksanakan di 10 kecamatan, begitu kan? Yang kedua, saya lihat ada program untuk dampak ekonomi juga, ada bibit dan segala bibit, ya kan? Pembibitan, ya kan? Nah, apakah waktu di 5,7 M itu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, apabila ini belum terbagi, saya juga tidak tahu bagaimana prosedur untuk pendataannya. Jadi sampai banyak yang tidak dapat gitu kan. Di awal-awal dulu juga kami sangat menyayangkan sekali bahwa yang terdata untuk BLT itu hanya sekitar 7.000-an ya Pak Cilik kalau tidak salah ya. Iya betul, 7.000-an ya. Makanya Kepala Dinas Sosial kemarin kan menyayangkan itu. Jadi begini, maksud saya begini. Lo kok bisa 7.000-an? Sekarang kalau kita mau bicara jujur, UMK Barito Timur ini hanya sekitar 2.937 atau berapa gitu. Yang jelas 2.900 sekian. Artinya masih di bawah 3 juta. UMK. Ya. Kalau itu di bawah 3 juta, apapun namanya pada saat pasca COVID ini terdampak. Ya artinya begini Bung Yandi. Jadi apabila kita akomodasikan komunikasikan dengan jumlah 7.000 itu, waduh, saya tidak tahu cara rumusan mereka mendata ini bagaimana gitu kan. Orang-orang yang dianggap tidak mampu, miskin, ya kan, penghasilan berapa saya tidak tahu karena dalam pemikiran kepala saya yang namanya di bawah penghasilan 3 juta itu adalah orang-orang yang memang dari keputusan Menakertan juga mereka ini yang penghasilan di bawah 5 juta harus diberikan santunan kan begitu. Itu 5 juta. Ini sekarang UMK kita kan di bawah 3 juta. Iya. Artinya apapun itu namanya, ya kan? Ya. Mereka adalah orang-orang yang butuh dibantu gitu. Iya, betul. 7.000 saja kemarin itu di awal. Nah, sehingga banyak akhirnya keluhan di masyarakat, ya kan? Termasuk begini Bung Yandi, termasuk saya kira tenaga honorer itu kan honorernya cuma 1.500.000 paling tinggi kan? Nah, maksud saya begini, seharusnya di awal-awal dulu itu pemerintah daerah punya skema. Ya. Skema berapa yang sudah terdata apabila misalnya dari jumlah penduduk yang banyak terpapar ini, banyak terdampak ini, misalnya bantuan dari pemerintah pusat hanya 7.000 oleh sudah terlanjur ya, gitu kan, 7.000 oke lah ya kan. Nah, mana yang belum terbantu oleh 7.000 ini, gitu kan, oleh pemerintah pusat ini kan, akan disalurkan dana provinsi, begitu kan? Iya. Nah, mana yang belum juga masih banyak juga ternyata yang masih terdampak yang belum dapat gitu kan. Saat itu harus disalurkan apa yang dinamakan program Pemkab misalnya bansos. Itu dia dapat dari program Pemkab, ya kan? Iya. Nah, untuk desanya, ya kan? Untuk DD-nya kan juga bagaimana pengaturannya. Jadi
jadi simbiosisnya sudah apa ya? Sudah menyatu gitu. Artinya benar-benar terdata secara baik. Oh, ini yang belum dapat provinsi, maka pusat provinsi yang turun gitu kan. Bantuan provinsi yang dia harus dapat, ya kan? Oh, ternyata masih banyak lagi ini dia belum dapat di 2 ini, maka bisa dibantu dengan DD, gitu kan, dana desa, gitu kan. 3 ini juga masih banyak yang belum dapat sebagai terdampak COVID, gitu kan. Pemkab segera turun tangan. Segera turun tangan. Sewajarnya gitu kan. Sewajarnya gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya dari awal harus punya strategi itu. Ya kan? Strategi itu bila sudah dipikirkan dari awal, saya pikir tidak begitu terlalu banyak masalah ke depannya. Tapi saya pikir carut-marut dari pendataan ini sendiri, gitu kan. Ya. Nah, ini tergantung Dinsosnya sebenarnya yang verifikasi, gitu. Mohon maaf Bung Yandi, bukan Dinsos. Dinsos ini kan menunggu. Cuma pendataan dari RT dan kepala desa ini yang belum masuk. Jadi begini. Nah, verifikasinya siapa yang verifikasi? Ya artinya kita sudah dengar kata kepala dinas sosial kemarin kan, laporkan penyelewengan RT 1 ini tidak ada yang masuk, aku bilang. Katanya data aja asal tanda tangan ketua RT, katanya gitu kan. Jadi maksudnya begini. Pak Cilik, kira-kira waktu itu Pak Cilik begitu disuruh mendata, Dinsos turun ke bawah enggak? Mereka kan sudah menanukan ketua RT dengan lurah kan atau dengan kades kan gitu. Ya maksudnya untuk sosialisasi ke bawah, Dinsos itu turun enggak waktu itu? Nah, saya kurang tahu itulah. Itu persoalannya kan? Hanya mengirim surat katanya kemarin kan? Hanya mengirim surat. Ya. Gitu kan? Ya. Ini kan harus disosialisasikan. Iya. Iya kan? Ini kelihatannya pertanyaannya kenapa harus saling menyalahkan? Saling melempar kan gitu. Saling melempar gitu kan. Masyarakat kita ini dianggap sebagai bola kan gitu. Akhirnya siapa yang paling disalahkan? RT. Iya. Yang paling disalahkan. Iya kan? Memang enak jadi RT. Emang punya gaji dia. Sekarang punya gaji Bung Yandi. Sekarang punya gaji ya. Insentif apa gaji? Insentif lah untuk RT itu kan gitu. Insentif gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang inilah yang perlu disosialisasikan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Dinsos. Pak, saya kalau bergerak ini Pak, SPJ-nya gimana ya Pak? Kan gitu. SPJ-nya gimana kan gitu? SPJ-nya gimana ini? Semua letaknya di anggaran. Kalau mau sukses di anggaran. Gitu kan. Kalau mau jalan sukses semua di anggaran. Kenapa? Pada saat itu jika Dinsos bergerak, sosialisasi sistem mengenai mekanisme pembagian bansos BLT ini, saya percaya masalahnya menjadi sangat berkurang jauh. Keluhan sangat berkurang jauh, gitu kan. Tidak sempurna sih, cuman akan merata pembagian itu. Paling tidak yang mendekati sempurna kan gitu. Mendekati sempurna gitu kan. Tapi persoalannya kalau itu diirit gitu kan, ya sudah, ini lebih bengkak gitu loh. Nantinya ini lebih bengkak. Sama dengan penanganan COVID ini, ibarat api itu mulai muncul kan, dipadamkan itu tidak akan lebih besar biayanya. Tidak akan besar biayanya. Kalau kita runut kronologis dari awal klaster Goa, klaster Banjarmasin, masuk klaster perusahaan, ya kan? Masuk klaster perkantoran, terakhir adalah klaster keluarga. Kan begitu? Ya, kalau dari awal dipadamkan sudah tidak banyak kan gitu. Ya. Susun secara kronologis kejadian yang ada di Bartim. Gitu kan? Nah, artinya kita bisa membuat satu kesimpulan. Kita bisa melakukan analisa dan membuat satu kesimpulan. Iya enggak? Artinya ya itulah yang terjadi di Bartim. Pertanyaan selanjutnya, saling lempar kesalahan sekarang. Iya. Ujung-ujungnya masyarakat tidak disiplin. Ujung-ujungnya masyarakat tidak disiplin. Kan begitu. Begitu Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Yadi. Oke, waktu 1 jam 12 menit. Bung Paul, masih ada? Siap. Bung Paul, silakan Bung Paul. Ada waktu untuk Anda dan sekaligus closing statement. Silakan. Ya Pak, terima kasih banyak. Menyikapi hal ini Pak, saya terus yang apa yang disampaikan oleh Pak Yandi tadi bahwa
sukses semua perencanaan semua kegiatan itu dengan anggaran, Pak. Nggak ada, Pak, yang kita pakai liur, Pak. Saya juga punya pengalaman, Pak. Kalau kita nego sesuatu pakai liur, hasilnya liur. Kalau kita nego dengan hasilnya liur. Kalau memang ada, kita pikir pasti bertahun. Coba bagaimana juga orang mau ke sana kemari sekarang, susah, Pak. Kita bisa ini kita mau bergerak dengan bahan bakar sudah 12 ribu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak butuhkan dana untuk orang bergerak, memang tidak bisa. Kita harus bersyukur pada keadaan sekarang orang bisa bekerja dengan betul dengan bentuk bagi kesehatannya. Ini luar biasa, Pak. Ya. COVID-nya meningkat. Tapi tenaga kesehatannya terlindung dengan baik. Di hadapan saya, artinya walaupun pengawasan kita bilang ini menit krusial, ya, menit akhir itu sudah menit semua, ya, kalau misalnya ada terobosan, ini ada harapan baru. Ini yang malam ini kita dengar baru berproses, kita tahu kita akan dilindungi tanggal 15. Kalau baru berproses kan masih ada harapan. Ya, kalau main bola ibaratnya, walaupun di menit akhir, kemudian kita berharap akan terjadi penalti. Ya, ada penalti. Kita masih dapat tendangan penalti. Ya, ini Pak yang kita harapkan juga. Mudah-mudahan di menit akhir ini bisa merubah wajah tim yang sekarang ini trennya lagi naik. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bal atas. Oke, Pak Cilik silakan Pak sekaligus untuk closing statement. Artinya kelihatannya seperti apa yang kami konsultasikan Bung Jandi, karena artinya ibaratnya masyarakat ini dibikin jadi bola. Iya. Untuk objek yang salah gitu. Padahal mereka tidak berdosa ya. Tidak observasi terhadap diri mereka sendiri dari selaku tim gugus kan sejauh mana penanganan mereka untuk ini supaya ini cepat tertanggulangi gitu. Kalau memang ditangani dengan serius, saya kira klasternya semua klaster Goa, klaster Banjarmasin, sudah itu klaster kantor, klaster keluarga ini kan sudah. Nah, jadi masih waktu klaster Goa itu kan masih kecil ibarat api itu, masih baru nyala. Jadi sehingga keinginan kita sebenarnya pemerintah daerah ini cepat tanggaplah melalui tim gugusnya, gitu. Sehingga tidak ada istilah salah menyalahkan kan. Kalau masyarakat ini dianggap salah ya boleh lah, karena memang pengertian mereka cuma sejauh itu pengalamannya kan. Gitu. Sehingga keinginan kita pemerintah daerah ini programnya supaya bagaimana untuk mencegah ini supaya tidak menular lebih banyak lagi kan gitu. Ya kira-kira gitu aja Bung Justil dari kami. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Bung Yandi, ya. Silakan Bung Yandi sekaligus closing statement. Ya. Apa yang kita diskusikan malam ini, kita sudah mendengar dari Pak Kadis Kesehatan kita, yang juga sekaligus tim gugus. Saya tetap salut, saya sampaikan kepada tim gugus kesehatan dalam kerja dan upayanya memerangi COVID-19 di Bartim, walaupun dengan keterbatasan tenaga dan keterbatasan insentif, saya bilang. Mereka tetap anggaran, mereka tetap maju, tetap solid, tetap komit terhadap ini semua, begitu kan? Jadi itu satu. Yang kedua, dalam hal ini memang benar penegakan prokes, penegakan hukum terhadap protokoler itu sudah tidak ada kata-kata tidak lagi. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Cuman yang sangat saya sayangkan, ya kan, seharusnya ini sudah jauh hari dilakukan, ya kan, tapi ternyata anggarannya baru berproses. Ya kan? Seharusnya ada tim gugus dari pihak kepolisian, dari pihak Satpol PP, dari pihak TNI. Ini aja saya pikir ya, TNI dan Polri ini bensinnya tuh sepertinya kocek sendiri dikeluarin, gitu kan? Betul. Selama ini membantu masyarakat, ya kan? Kemarin kita lihat
yang ada banjir kemarin, bahkan untuk mengangkut orang yang sakit aja kita melihat pakai mobil patroli, ya kan? Ada videonya, itu sebenarnya kritik. Tapi kritik secara halus, jangan salah, gitu loh. Tapi mereka tidak seperti kita bisa berteriak, gitu kan? Itu sebenarnya kritik, gitu loh. Tapi kritik ini kelihatannya lalu aja kan? Iya, kemudian kemarin ada juga jalan yang dihimbau jangan dilewati dulu, ya kan? Kalau tidak salah itu di daerah menuju Pinang Tunggal dan Kujau, gitu kan, nampak, gitu kan? Itu kritik sebenarnya. Itu kritik untuk menggugah, ini kapan dibaikin jalan, kan begitu. Itu disampaikan dengan cara-cara yang sangat profesional dan ya sangat mumpuni sebenarnya bagi mereka yang bisa membaca kritik. Tapi kritik ini tidak terkritik kayaknya. Nah, itulah rasa salut kita terhadap Polri, terhadap TNI gitu kan, ya petugas lain, ya oke Satpol PP gitu kan. Nah, kalau ini protokoler ini, pertama bukan hanya sekedar dikeluarkan peraturan, terus begitu turun, ya kan, langsung mau ditindak. Tidak, dia butuh sosialisasi, ya kan? Dia butuh penjelasan kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar di media-media, bukan. Tidak semua punya Android kok, dan tidak semua menjangkau media itu, gitu kan? Tidak semua. Jadi karakteristik kita masyarakat kita ini berbagai model, termasuk pendidikannya. Itu tidak sama. Jangan merefleksikan dengan diri kita, karena diri kita ini kuliah, iya betul, kita sadar gitu kan. Kita tahu kesadaran itu. Bagaimana mereka yang hanya lulus SD, bagaimana mereka hanya lulus SMP, bagaimana mereka yang belum sekolah dulu. Jangan refleksikan dengan diri kita. Kalau pikir mereka jauh beda kan? Ya. Berbeda di sini gitu loh, ya kan? Artinya bagaimanapun masyarakat ini perlu sosialisasi, tindakan sosialisasi. Nah kemudian tindakan disiplin yang langsung petugasnya turun ke lapangan. Ini persoalan anggaran semuanya. Baru didengar tadi, berapa hari lagi tutup buku, berproses. Kenapa ini tidak dilakukan sejak dulu itu gitu, iya kan? Ini persoalannya, sehingga salah satu penyebab naiknya tren COVID-19 di Bartim ini adalah persoalan penegakan prokes, ya kan? Penegakan prokes itu anggarannya ditahan, gitu kan? Anggarannya ditahan dan baru malam ini lagi kita mendengar keterangan Pak Dr. Simon baru berproses. Padahal berapa hari lagi tutup buku. SPJ-nya bagaimana gitu ya? Ini kemarin tuh pernah kita ke posko kan gitu. Tanya insentif mereka berapa satu hari satu malam, 50.000 Bung Yandi. Iya, makanya itu luar biasa sebagai garda terdepan menghadapi penyakit yang luar biasa. Ya. Mempertaruhkan nyawa mereka dihargai segitu gitu loh, ya kan? Kan luar biasa ini. Bagi kita luar biasa. Gitu kan, padahal mereka itu dulu sebenarnya adalah garda terdepan dan mereka adalah pahlawan gitu. Iya, betul. Jaga satu malam 50.000 kan gitu. Jadi kesimpulannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap naiknya tren COVID-19 di Bartim? Karena ini bukan hanya menyangkut pola kesadaran masyarakat semata, tapi juga menyangkut pola kebijakan. Apakah kebijakan yang selama ini diterapkan untuk penanganan COVID itu sendiri, bahkan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi, itu sudah tepat atau tidak? Iya. Itu sudah tepat atau tidak? Iya. Gitu kan? Itu sesuai dengan aturan atau tidak? Nah, ini yang harus kita pertanyakan lebih jauh. Jangan ujung-ujungnya nanti mengalihkan isu, ini masalah masyarakat, ini salah masyarakat. Kenapa tidak sadar? Gitu kan? Ujung-ujungnya kan ini kan sebenarnya pengalihan isu saya anggap.
Iya, betul. Kan begitu. Nah, terakhir saya ingin ingatkan kepada kita semua. Karena kita semua ini adalah pemimpin. Minimal pemimpin dalam lingkungan kecil. Minimal pemimpin dalam keluarga kan. Minimal pemimpin dalam keluarga. Jadilah seorang pemimpin yang berwibawa, berkarakter, dan berkomitmen, tulus, dan ikhlas. Jika kita sebagai pemimpin memiliki niat yang baik, maka akan baiklah hasil kepemimpinan kita. Tapi jika diawali dengan niat tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, Bung Paul, dan Pak Cilik, juga Bung Badowo. Berkaitan dengan COVID-19 yang saat ini meningkat, ternyata adalah kebijakan dari seorang pemimpin yang masih belum tepat pada saat ini. Yang ada hubungannya dengan